Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semuanya. Kiranya di tahun yang baru ini berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya. Kita boleh semakin bersama-sama bertumbuh dalam iman kita, dalam percaya kita, dalam kerohanian kita. Dan saya berdoa supaya penyertaan Tuhan boleh selalu ada atas kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, akhir zaman dunia ini semakin hari semakin melupakan Tuhan. Pada tahun 2015 bulan Februari, sebuah institut di Amerika namanya Higher Education Research Institute, yaitu adalah institut penyelidikan pendidikan tinggi di Amerika, melakukan sebuah survei di mana surveinya dilakukan yaitu adalah kepada mahasiswa yang baru masuk tahun pertama di universitas, dikasih formulir-formulir untuk diisi, dan di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan agamanya apa. Kepada 150.000 mahasiswa di seluruh Amerika random mengasihkannya di semua universitas. Dibagikan ini lebih dari 150.000. Ternyata Bapak Ibu, ada begitu banyak mahasiswa tidak menuliskan agama mereka apa, tapi ditulis di sana, yang dicontreng di sana adalah saya tidak punya agama, none. Itu mencapai di tahun 2015 itu penyelidikan yang dilakukan adalah tahun 2014. 27,5%, hampir 30%. Menulis bahwa mereka tidak punya agama. Di Yale University diselidiki, mereka-mereka yang mengisi formulir ini diselidiki di Yale saja, itu mencapai 34% mahasiswa menulis saya tidak punya agama. Bapak Ibu, kalau kita melihat hidup ini, semakin hari orang semakin kurang mementingkan Allah. Tidak lagi yang namanya spiritual itu penting. Manusia semakin hari semakin memerosotkan pentingnya Tuhan, pentingnya agama dalam hidup ini. Dan kita melihat bahwa yang namanya kesuksesan, kekayaan, popularitas sudah menjadi agama tersendiri bagi banyak orang. Itu sebabnya kita melihat inilah kemerosotan rohani yang sedang terjadi, yang tidak dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang penting. Bahkan mungkin pemerintah pun tidak anggap itu sesuatu yang terlalu penting. Selama kehidupan orang-orang itu tidak mengganggu masyarakat, bangsa dan negara, pemerintah, maka kemungkinan itu didiamkan saja. Tapi inilah fakta yang menyatakan bahwa manusia di akhir zaman semakin tidak mementingkan yang namanya agama, kerohanian, atau mementingkan Allah. Bersyukurlah kita bahwa pada hari ini Bapak Ibu, minggu yang pertama di tahun 2016 kita mau datang ke gereja. Kita mau mencari Tuhan sebagai langkah awal kita untuk kita memasuki akan tahun 2016 ini. Kita mencari Dia di minggu yang paling pertama. Pasti ada bedanya di mata Tuhan bagi setiap kita yang mau mencari Allah di minggu yang pertama ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya ingin bawa kita menyoroti di spiritual awakening yang menjadi tema tahunan kita. Bahwa spiritual awakening adalah menjadi tema kita di tahun 2016, yaitu adalah tahun kesadaran akan rohani, tahun pembangunan rohani, tahun kebangkitan rohani. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Manusia seringkali hanya memikirkan yang namanya keuangan mereka saja, keluarga. Selama itu baik semuanya, pendidikan baik, sehat baik, Banyak kita berkata udah cukup itu.
Tetapi kita harus masuk di dalam yang paling inti di dalam kehidupan ini adalah kerohanian. Adam dan Hawa sebelum punya apa-apa, nomor satu yang dimiliki Adam dan Hawa adalah kerohanian. Hubungan mereka begitu baik dengan Allah. Dan manusia diciptakan, Bapak Ibu, tidak pernah manusia diciptakan untuk melupakan Allah, untuk jauh dari Allah, untuk terpisah daripada Allah. Kita diciptakan untuk hidup dekat kepada Allah. Itu sebabnya ketika saya berdoa beberapa bulan yang lalu di menjelang tahun 2016, sebelum tutup 2015, saya berdoa, Tuhan mau bawa kita kemana? Dan ini yang Allah berikan kepada saya, this spiritual awakening. Tahun ini semua khotbah-khotbah Happy Family Center akan menyorot dan membawa kita untuk supaya kita punya satu kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Peningkatan rohani terjadi. Spiritualitas kita semakin hari semakin naik di tahun 2016 ini. Dan itu sesuatu yang penting. Dan hari ini mungkin menjadi hari yang bersejarah bagi banyak kita, supaya rohani kita mulai dibawa naik oleh Tuhan terus menerus. Karena kadang-kadang di dalam hidup bisa terjadi yang namanya plateau, sesuatu yang menjemukan di dalam kehidupan perjalanan rohani kita. Itu perlu disegarkan kembali supaya secara rohani pun kita menjadi orang-orang yang dibangun rohani dengan sesegar-segarnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 mengenai seorang yang bernama Saulus atau Paulus. Bagaimana hidupnya mengalami yang namanya kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Lalu kehidupannya menjadi kehidupan yang berubah. Nah, apa dan bagaimana proses itu terjadi? Kemana tujuan daripada spiritual awakening ini? Yang pertama kita mau soroti dahulu adalah the beginning of spiritual awakening. Permulaan daripada kebangunan rohani, kebangkitan rohani itu bagaimana terjadinya. Mari coba lihat dengan saya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 Kisah Rasul pasal yang ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Bapak Ibu, satu kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana Saulus bertobat, bagaimana yang namanya Paulus, orang yang begitu mengincar orang Kristen, orang percaya, yang sadis, yang betul-betul memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen, luar biasa, mengejar kemana-mana. Orang ini akhirnya berubah bertobat. Dia mengalami di dalam kehidupannya satu kejadian traumatis. Orang bertobat itu bisa karena satu kejadian traumatis. Lagi naik kuda enak-enak, tiba-tiba kena sinar yang sangat terang, bukan sinar matahari, tapi satu sinar yang berbeda, yang sangat terang. Saking terangnya sampai dia jatuh dari kuda, dan saking terangnya sampai buta. Lalu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan disitulah dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya.
Disitulah kemudian kita melihat permulaan terjadinya satu perubahan hidup, satu kebangunan rohani, satu kesadaran rohani dalam kehidupan Paulus. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita bisa mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani kalau di dalam hidup kita mengalami kejadian traumatis atau sesuatu yang alamiah. Bisa sesuatu yang sangat besar, tapi bisa juga orang yang tidak mengalami sesuatu yang besar seperti Paulus begitu. Diajak ke gereja tiba-tiba tersentuh hati, juga bisa. Diajak retreat lalu kemudian tersentuh hati, juga bisa. Tidak selalu Tuhan bekerja dengan perkara-perkara yang traumatis. Seperti Musa, dia mengalami yang traumatis. Ada pohon terbakar tapi tidak terbakar, itu traumatis. Dan Musa berubah dan bertobat. Ada Yunus yang mengalami traumatis. Hidup dalam perut ikan, ditelan ikan tapi tidak diapa-apain. Dan hidup dalam perut ikan 3 hari, 3 malam lamanya. Lalu mengalami kebangkitan rohani. Bisa. Tapi ada orang-orang yang tenang-tenang. Tiba-tiba mengalami sebuah perubahan di dalam hidup. Yang mungkin tiba-tiba baca brosur, hatinya ingin mendekat pada Tuhan. Ini sesuatu yang indah. Kadang-kadang dalam hidup orang kenal Tuhan dan baru mau kenal Tuhan kalau ada masalah. Masalah yang besar, masalah yang genting, masalah yang wow. Kadang-kadang merupakan masalah hidup dan mati. Tragedi kadang-kadang membuat kita itu mengalami, memikirkan Tuhan. Berapa banyak orang kalau digoncang di atas pesawat langsung mikir Tuhan. Nah itu maksudnya. KKR bisa membawa orang dekat Tuhan. Sentuhan pribadi dari Allah sendiri menyentuh seseorang. Dengar lagu berubah. Bisa. Baca buku bertobat. Bisa. Bisa juga karena intervensi rohani Bapak Ibu. Dan ini terjadi karena anugerah Allah. Semua itu terjadi karena anugerah Allah. Tiba-tiba terjadi. Siapa yang berpikir Paulus akan bisa bertobat? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi terjadi sentuhan Allah yang luar biasa. Intervensi Allah di tengah jalan sebelum dia masuk kota. Dan itu berdasarkan anugerah Allah. Bisa juga orang itu bertobat karena apa? Karena doa orang lain Bapak Ibu. Karena ada istri yang mendoakan terus menerus. Lama-lama suaminya dijamah Tuhan dan berubah. Ada suami yang mendoakan istri terus bertahun-tahun. Lama-lama istrinya berubah. Ada pendeta yang mendoakan ibunya supaya ibunya itu kenal Tuhan. Dan saudara tahu berapa lama pendeta itu berdoa sampai mamanya itu terima Yesus. 50 tahun. 50 tahun berdoa. Kadang-kadang kita terlalu mudah patah semangat mendoakan orang. Baru doa 5 tahun kita bilang repot wes. Kayaknya memang diciptakan untuk jadi warga negara neraka. Pendeta mendoakan ibunya 50 tahun baru bertobat. Kadang-kadang perjumpaan pribadi dengan Allah. Tiba-tiba itu Samuel yang kecil mau tidur, tiba-tiba Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Dia tidak tahu bahwa itu Tuhan, dikira Imam Eli. Dan itu terjadi beberapa kali sampai kemudian dia sadar bahwa itu yang manggil adalah Allah. Perjumpaan pribadi membawa kita untuk bertemu Allah di dalam dimensi Allah yang sangat-sangat tidak pernah terjadi dalam hidup. Lalu semua itu akan melahirkan yang namanya pertobatan. Apa gunanya kalau tidak ada hasilnya, yaitu sebuah pertobatan. Paulus ini buta, dituntun masuk di kampung, tinggal di rumahnya Yudas, kemudian dia mengalami di sana tidak makan, tidak minum. Mengalami goncangan secara rohani. Dan dia mengalami pertobatan. Kalau kita dekat dengan Allah, mengalami intervensi Allah, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bertobat. Bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat dari mungkin ego kita yang besar. Kita harus bertobat dari sikap mandiri yang mengatakan saya tidak perlu Allah, saya tidak butuh Allah, saya tidak mau Allah. Tanpa Allah saya bisa hidup. Berapa banyak orang kaya berkata,
Saya tidak butuh Allah. Allah itu hanya untuk orang miskin. Keliru Bapak Ibu. Allah itu adalah untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus bertobat dari rasa diri yang selalu benar sendiri. Merasa diri kita paling baik, paling benar, paling hebat. Kita harus bertobat dari perbuatan-perbuatan daging kita. Karena kalau kita bertemu Allah, kita harus berubah. Sudahkah saudara berubah sampai pada hari ini? Ayah saya termasuk seorang yang tidak gampang untuk berubah. Mama saya mendoakan dia terus menerus. Tiap hari. Di rumah kita waktu saya dan mama saya sudah bertobat, kita ada persekutuan doa. Papa saya selalu pulang dari kantor itu seringkali dalam keadaan mabuk. Dan pada situasi dan keadaan yang mabuk, ikut persekutuan doa sambil ketiduran-ketiduran. Kadang-kadang pendetanya khotbah, ayah saya ngorok. Dan yang paling kurang menyenangkan adalah ketika di tengah persekutuan, ayah saya itu bau alkohol. Jadi satu ruangan itu bau alkohol. Dan orang tahu yang minum ayah saya. Waduh, mama saya rasanya malu sekali. Didoakan supaya berubah, bertobat. Lama-lama berubah. Satu kali waktu di rumah kami itu, pagi-pagi mama saya berdoa. Di kamar yang biasa dia berdoa dengan saudaranya. Ada salib kayu yang panjangnya sekian. Salib kayu. Tiba-tiba dari salib itu keluar cahaya. Kaget semua. Kok ada cahaya? Tidak ada jendela yang bisa membuat sinar masuk. Kok bisa? Di tembok sekian tahun tidak bercahaya, pagi itu bercahaya. Lalu panggil tetangga-tetangga. Tetangga pada liatin, oh bercahaya. Saudara, rumah kami itu dari pagi sampai jam 1 malam itu didatengin orang-orang dari mana-mana dari seluruh kota Surabaya. Saya pulang sekolah bingung. Kenapa banyak orang parkir dan ramai di depan di rumah saya. Saya pulang sekolah itu SMP. Saya kira ayah saya meninggal. Tapi kemudian diberitahu ini ada salib menyala. Banyak orang masuk di kamar itu, lihat penglihatan, lihat Yesus, lihat segala macam, lihat mahkota, lihat tongkat, lihat Yesus memanggil mereka, segala macam. Banyak yang nangis. Dan kejadian ini berlangsung sampai 2 minggu lebih. Ayah saya termasuk orang yang tidak mau. Saya begitu diberitahu, saya langsung masuk. Langsung berdoa di sana, cari Tuhan di situ. Ayah saya nggak mau, dia cuma lihat-lihat begini, dari luar pintu, dari luar kamar. Tiba-tiba ayah saya itu didorong. Kaget dia, didorong masuk. Jadi dia lihat siapa yang dorong. Tidak ada orang. Disitulah ayah saya merasakan, jangan-jangan ini kuasa Tuhan dorong saya masuk. Dan dia mengalami, melihat penglihatan-penglihatan itu. Bisa lihat, disitulah awal dia berubah dan bertobat Bapak Ibu. Disitulah kemudian dia berubah. Tidak lagi judi. Tidak lagi ugal-ugalan hidup malam. Tidak lagi dia mabuk-mabukan. Saya ingat satu kali waktu tahun 1979. 31 Desember ayah saya angkat Johnny Walker. Dia bisa minum Johnny Walker 1 botol 2 hari. Selesai sendirian. Nah, dia angkat Johnny Walker satu gelas ini. Lalu dia bilang pada Tuhan, Tuhan ini 31 Desember 1979. Ini minuman saya yang terakhir. Lalu dia minum. Kayaknya dia bilang, dalam nama Yesus. Dia ambil rokok. Lalu dia berdoa. Ini rokok yang terakhir saya hisap. 31 Desember 1979. Lalu kemudian dia mungkin juga, in the name of Jesus. Selesai itu, saya tidak pernah lihat ayah saya merokok lagi. 1 hari 4 pak. Tidak pernah lagi. Saya tidak pernah lihat lagi ayah saya minum. Berhenti mulai sejak itu. Dan saya lihat perubahan. Ini sesuatu yang indah.
Kita harus berubah, kita harus bertobat. Kalau kita memang kenal Allah di dalam hidup ini. Saya membaca kisah mengenai satu universitas, Edinburgh University, tahun 2009 melakukan satu penyelidikan. Karena banyak ilmuwan itu memasukkan penyelidikan mereka. Lalu penyelidikan mereka itu semua dipelajari Bapak Ibu. Ternyata setiap tahun di Amerika, ini menurut The Science Journal Nature, dikatakan bahwa setiap tahun di Amerika sendiri lebih dari 1.000 penyelidikan, research itu palsu. Banyak terjadi plagiat, banyak terjadi penipuan data. Setiap tahun lebih dari 1.000. Jadi seorang yang bernama Daniel Fanelli menyelidiki semua ini dan menulis. Dia berkata, saya kira itu hanya terjadi di luaran. Saya kira di dalam dunia ilmu pengetahuan tidak ada tipu menipu. Ternyata setiap tahun lebih dari 1.000 tipuan data daripada ilmuwan yang melakukan research. Kita harus hati-hati. Siapa kita? Kita harus hidup baik, kita harus hidup benar. Jangan ada tipu menipu. Kita harus hidup, ingat Tuhan mencatat semua. Ini yang kita harus pelajari. The beginning of spiritual awakening. Permulaan daripada semua itu adalah perjumpaan dengan Allah dan pertobatan. Itu penting. Kalau saudara ikut-ikutan saja di gereja, walaupun saudara mungkin ke gereja sudah 20 tahun, tapi kalau engkau hanya begitu-begitu saja, ya nantinya juga begitu-begitu aja. Harus merindukan satu perubahan betul-betul. Pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Allah. Yang kedua kita mau lihat bersama-sama, bicara mengenai the growth of spiritual awakening. Pertumbuhan daripada kebangkitan kerohanian. Bahwa setiap kebangkitan rohani harus membawa sebuah pertumbuhan. Dan itu yang kita harapkan terjadi pada kita semua di tahun 2016. Kita semua berubah, kita semua bertumbuh. Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dalam ayat-ayat ini kita belajar bahwa terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus waktu itu bukan hanya perjumpaan dengan Allah, bukan hanya pertobatan, tetapi yang terjadi adalah peningkatan kerohaniannya naik. Ini harus menjadi sasaran kita. Jangan kita ke gereja sasaran kita menjadi kaya. Sasaran kita pergi gereja adalah mendekatkan diri pada Allah. Sasaran kita pergi gereja adalah kita hidup beribadah. Sasaran kita pergi ke gereja adalah supaya kita hidup berubah dan bertobat dan supaya kerohanian kita boleh terus meningkat di hadapan Allah. Apa yang terjadi dengan Saulus? Yaitu dia membangun hubungan pribadi dengan Allah. Dikatakan 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum dan dia berdoa. Dalam doanya pun dia bisa mendapat penglihatan. Wow, orang ini mengalami satu dimensi kerohanian yang jauh berbeda dan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam dirinya. Bahwa dia jumpa Allah bisa dapat penglihatan. Karunia roh bekerja di dalam dirinya. Tapi untuk semua itu dibutuhkan komitmen. Kesadaran diri, pengorbanan untuk mau bertumbuh. Bertumbuh itu tidak otomatis. Harus ada kerinduan, kemauan dari hidup saudara dan saya. Kita harus meningkatkan kerohanian dengan doa dan firman. Mulai lagi baca Alkitab saudara. Baca lagi.
Semoga sampai Desember kita selesai baca satu kali lagi dari depan sampai belakang. Kalau bingung, pergi toko buku, beli Alkitab untuk dibaca harian. Yang mana sudah dituntun dan sudah diatur apa yang dibaca supaya saudara bisa baca itu. Januari tanggal 1 baca apa, Januari tanggal 2 baca apa, Januari tanggal 3 baca apa. Terus sampai Desember 31 baca apa. Itu udah diaturin supaya saudara bisa dalam setahun selesai satu kali baca. Dibutuhkan haus rohani, disiplin diri. Dan kita harus belajar pula dalam hidup ini apa? Berfellowship. Kalau saudara membaca itu terjadi dalam kehidupan daripada Paulus bahwa setelah 3 hari itu, setelah didoakan Ananias, matanya tidak lagi buta. Lalu dia berfellowship dengan orang-orang Kristen. Dan setelah itu kemudian dia melakukan apa? Pemberitaan firman. Bayangkan setelah 3 hari keluar dia mulai khotbah. Berfellowship dan khotbah. Kita harus melatih diri kita menghidupi firman. Dibutuhkan yang namanya ketaatan. Dibutuhkan yang namanya pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan itu yang Allah mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Di Manhattan, New York, ada yang namanya Museum Metropolitan. Metropolitan Museum of Art. Di dalamnya itu ada sebuah lukisan yang sangat terkenal yang dikasih nama lukisan The Vision of Saint John. Lukisan daripada penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos sana. Apa yang dilihat? Dia melihat mengenai meterai kelima yang dibuka, di mana Yesus kemudian memberikan baju-baju putih kepada orang-orang yang matinya di dunia ini dianiaya. Nah itu kemudian jadi sebuah lukisan. Tapi yang jadi masalah satu, lukisan ini dibuat tahun 1614. Tetapi kemudian pada tahun 1880, lukisan ini direnovasi. Lalu digambar ulang di tembok sebuah gereja. Dari lukisan itu karena mungkin disesuaikan dengan temboknya, separuh bagian atas lukisan itu tidak ikut dilukiskan di tembok. Yang separuh yang mana? Yang separuh yang adalah gambarnya Yesus kasih baju-baju putih. Itu tidak digambarkan. Hanya digambarkan yaitu Rasul Yohanes yang tangannya melihat ke langit. Sebenarnya dia melihat kepada Kristus. Tapi yang bagian atas tidak ada. Ini hanya mengajarkan bahwa dunia semakin hari semakin sekuler. Kalau bisa itu nggak sebut Allah. Tidak bicara agama. Tidak bicara ayat. Tidak bicara kekristenan. Kalau bisa Allah itu dikeluarkan dari frame kehidupan. Kita harus berhati-hati. Kalau itu yang kita lakukan dalam hidup, mengeluarkan Kristus dari frame kehidupan kita. Kita tidak kemana-mana Bapak Ibu. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hanya Kristen-Kristenan saja. Tapi tidak punya relationship dengan Allah. Itu yang kita harus hati-hati. Jangan sampai lukisan Yesus itu dibuang dari hati kita, dari hidup kita. Dia harus hidup dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membawa spiritual awakening. Dan yang terakhir kita mau lihat bersama-sama adalah the fruits of spiritual awakening. Buah-buah daripada kebangkitan kerohanian. Itu terjadi di dalam ayat yang ke-19. 19b, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap, membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?
Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah hidup. Terjadi sebuah kebangunan rohani. Terjadi sebuah pertumbuhan rohani. Terjadi sebuah yang disebut buah-buah daripada pertumbuhan kebangkitan rohani. Saulus berubah menjadi hidup seorang manusia rohani. Dahulu dia hanya menjalankan keagamaannya secara lahiriah, tapi di dalamnya mati. Tapi sekarang dia menjadi manusia yang rohani. Dia hidup sebagaimana yang Allah maksudkan di dalam kehidupannya. Menjadi orang yang rohaninya hidup. Menjadi seorang yang mengikuti apa yang Allah maksudkan, rencanakan, yaitu menjadi alatnya. Itulah Saulus. Hidup menjadi saksi Kristus. Bukan hanya dia bilang Yesus anak Allah, dia membuktikan Yesus sebagai Mesias. Pikir aja Bapak Ibu, itu baru beberapa hari yang lalu dia buta. Sekarang dia sudah bicara mengenai Yesus. Pikir aja itu baru beberapa hari yang lalu dia masuk ke Damsyik dengan tujuan membunuh orang Kristen di Damsyik. Tapi hari itu dia menjadi orang yang memberitakan Yesus, memuliakan nama Yesus. Hidupnya menjadi berkemenangan. Ini yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya baca kisah mengenai seorang bernama Tim yang bangun rumah. Rumahnya besar, tinggi, dan rumah itu diisi dengan lampu yang sangat-sangat menerangi semua sudut rumah itu. Arsiteknya setelah selesai membangun kasih dia tanaman, ditaruh di tengah-tengah. Lantai 1 tapi di tengah-tengah. Dan dikatakan jangan lupa disirami, lalu disirami terus. Saudara, entah ini tanaman apa, tapi tanaman itu saudara disirami terus, cepat sekali bertumbuh, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Dan dia mekar. Akhirnya daunnya begitu lebat sampai yang namanya lampu, sinar lampu itu tidak bisa tembus ke lantai 1. Satu kali waktu dia ajak arsiteknya datang ke rumah untuk minum-minum dengan dia. Arsiteknya kaget lihat, loh tanaman yang saya kasih kamu jadi kayak begini. Waduh, keliru ini katanya. Ini harusnya dipotongin daun-daunnya. Masa tanaman itu menguasai rumah sampai sinar lampu tidak bisa tembus ke bawah. Keliru ini. Berapa banyak di dalam kehidupan kita juga keliru. Kita membiarkan sesuatu yang tidak baik bertumbuh dalam hidup kita. Lalu menguasai kita. Lalu menghancurkan rohani kita. Menghancurkan iman kita. Mempengaruhi kita dalam cara yang salah. Kita harus hati-hati. Jangan izinkan apa saja di dalam hidup ini mengganggu hidup rohani saudara. Bait Allah. Engkau adalah bait Allah kata Tuhan. Kita harus jaga diri kita dengan baik. Yang harus bertumbuh rohani kita. Jangan izinkan hal-hal yang lain yang bisa mengganggu hubungan kita yang sehat dengan Tuhan. Mengganggu, merusak akan hidup ini. Spiritual awakening harus terjadi pada semua kita. Doa saya semua kita sebagai jemaat Happy Family Center di tahun ini kita boleh sungguh menikmati, merasakan pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin luar biasa. Kalau itu terjadi tidak perlu kita pikir mengenai berkat. Karena berkat itu pasti otomatis menyusul kehidupan kita. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.